Bab 801. Apa yang sedang kamu pikirkan? Ketika kembali ke ruang sekretaris, wajah merona dari Audrey Han masih belum reda. Saat dia baru masuk ke dalam, Kak Janis langsung melihat ke arahnya. "Kamu tadi kemana saja?" Suara Kak Janis sepertinya terdengar di samping telinganya. Audrey Han hanya meliriknya sekilas, lalu melarikan tatapan matanya, lalu berkata dengan tenang, "Aku pergi antar kopi ke ruangan CEO ya." "Apa Kak Janis lupa?" "Aku tidak lupa." Kak Janis menggelengkan kepala, lalu memicingkan matanya. "Aku tadi sedang melaporkan pekerjaan ke ruangan dia. Kenapa aku tidak melihat kamu memberikan kopi untuknya?" "Kamu kemana saja?" Audrey Han menggedipkan matanya. "Aku tidak kemana-mana Kak Janis. Setelah antarkan kopi untuk CEO, perut aku terasa sakit, jadi aku ke toilet sebentar." "Apa terjadi sesuatu?" Kak Janis memperhatikannya sejenak saat mendengar ini, lalu dia menyadari kalau wanita dah telinga Audrey Han merona. Dia merasa ada hal yang tidak beres, tapi Audrey seperti orang linglung saat berkata dengannya tadi, lalu tadi juga tidak bertemu dengannya di kantor. Apakah dia sudah salah paham? Atau dia berpikir terlalu banyak? "Tidak terjadi apa-apa, aku hanya merasa ada yang aneh darimu. Apakah kamu kemarin tidak tidur dengan baik? Apa aku perlu memberikan libur untuk kamu?" Audrey Han tersenyum dengan penuh terima kasih kepadanya, lalu menggelengkan kepala. "Terima kasih untuk niat baik Kak Janis, tapi aku tidak apa-apa." "Baiklah, kalau begitu apa kamu lanjut bekerja?" Setelah Audrey Han kembali bekerja, Kak Janis memegang dagunya, lalu memikirkan kejadian yang terjadi di kantor tadi. Hari ini mereka berdua terlihat sangat aneh. Selain itu, dia masih mendengar George Kiao datang ke ruang sekretaris untuk mencari Audrey Han. Sebenarnya apa yang terjadi dengan anak muda ini? Karena terjadi hal yang tidak enak di kantor tadi, jadi Audrey Han seharian tidak fokus bekerja. Dia terus teringat kejadian dia yang menarik dirinya ke dalam pelukannya, lalu tiba-tiba menundukkan kepala dan mencium bibirnya. Jelas-jelas mereka berdua sebelumnya sudah sering berciuman. Tapi ini pertama kalinya dia mencium dirinya secara tidak sadar. Sebenarnya Audrey Han juga bisa merasakan kalau ada banyak sikap dia kepada dirinya itu di bawah alam sadarnya. Dia memang hilang ingatan, tapi anggota tubuhnya tidak. Tubuhnya masih sangat familiar dengan tubuh Audrey. Hanya saja, bukankah Siskasu mengatakan kalau orang yang dekat dengannya bisa membantunya untuk mengembalikan ingatan? Mengapa setelah berinteraksi selama beberapa hari, termasuk ciuman yang dia lakukan hari ini tidak memberikan respon apapun padanya? Audrey Han merasa semakin pusing saat memikirkannya. Dia berencana akan menanyakan hal ini dengan jelas kepada Siskasu setelah pulang kerja nanti. Dia ingin tahu apa yang harus dilakukan dirinya. Jadi setelah pulang kerja, Audrey Han pun langsung merapikan barangnya dan pulang sambil menghubungi Siskasu. Setelah keluar dari perusahaan, Audrey Han berjalan ke arah stasiun MRT. Ketika dia setengah jalan, tiba-tiba ada sebuah mobil yang berhenti di depannya. Kaca mobil itu diturunkan, lalu menunjukkan wajah orang yang tampan. Golden Ye melihat Audrey Han dengan dingin. Audrey Han merasa sedikit terkejut saat melihat Golden. Mengapa dia bisa berada di sini? Jelas-jelas tempat ini sedikit jauh dengan perusahaan. Apakah dia melihat dirinya saat keluar dari perusahaan? CEO. Audrey Han mencoba untuk memanggilnya. Akhirnya Golden Ye malah mengatakan, "Naik mobil." Audrey Han. Audrey masih berada dalam keadaan ragu, tapi Golden Ye sudah menunjukkan ekspresi wajah yang tidak senang. "Cepat sedikit, di sini tidak boleh parkir mobil." Audrey Han memutar sejenak, lalu langsung buka pintu mobil dan naik ke sana. Tindakan Golden Ye hari ini benar-benar aneh. Setelah naik mobil, Audrey Han memikirkan hal ini. "Apa yang kamu lamuni? Pakai sabuk pengaman." Ketika Audrey sedang berpikir kalau tindakan Golden Ye hari ini sangat aneh, Golden langsung mengingatkannya.
Jadi Audrey pun langsung menundukkan kepala untuk memasang sabuk pengamannya. Setelah mengenakan sabuk pengaman, Audrey Han melihat Colden memutarkan mobilnya, lalu melaju ke depan. Dia tidak tahu apa yang sedang dipikirkan oleh Colden Ye, jadi dia hanya diam saja. Bagaimanapun kejadian yang terjadi sore tadi sudah membuatnya merasa canggung, jadi dia sekarang tidak terlalu berani untuk bertatapan dengan Colden Ye. Beberapa saat kemudian, Audrey Han tiba-tiba menyadari kalau mobil ini berjalan ke arah rumahnya. Dia terkejut dalam hatinya, apakah Colden Ye mau mengantar dia pulang ke rumah? Tapi ketika sedang berpikir, dia merasa tidak mungkin seperti ini. Berdasarkan sikap dia sekarang, bagaimana mungkin dia bisa sengaja memutar arah untuk mengantar dirinya pulang? Dia tidak mungkin melakukan hal ini. Jarak antara rumah Audrey Han tidak terlalu jauh, tapi jalan yang dia jalani sekarang semakin familiar. Akhirnya Audrey Han sudah sangat yakin, tapi dia masih bertanya dengan hati-hati, kamu mau antar aku pulang? Colden Ye. Kebetulan sedang lampu merah, jadi mobil itu berhenti. Colden Ye menoleh, lalu melirik Audrey dengan tatapan yang dingin sekilas, apa yang sedang kamu pikirkan? Audrey Han tertegun, kalau tidak antar aku pulang, maka kita mau pergi kemana? Colden Ye mengerucutkan bibirnya, lalu wajahnya terlihat sangat musam. Ambil pakaian yang ketinggalan kemarin. Audrey Han. Ternyata begitu. Tujuan Colden mengantar dirinya pulang ke rumah karena untuk mengambil pakaiannya. Hal ini membuat hatinya sedikit sakit, lalu menjawabnya, kamu benar-benar menyayangi setelan itu ya? Melihat ekspresi wajah tidak senang darinya, Colden langsung mencibirnya, apa kamu kemarin melakukan sedikit perubahan pada setelan aku? Audrey Han langsung berbicara padanya dengan suara tinggi saat mendengar ini, berkata, omong kosong apa yang kamu katakan? Aku bukanlah orang seperti itu. Benarkah? Kebetulan lampu merah sudah berubah jadi lampu hijau, tangan Colden Ye kembali ke setir mobilnya, lalu dia melihat ke arah depan dan tidak menghiraukan Audrey lagi. Namun Audrey Han malah merasa, dia mungkin menganggap dirinya adalah orang yang cabul. Jika tidak, dia tidak akan terus menekan masalah ini. Selain itu, akankah dia bilang telah tergoda olehnya karena telah mencium dirinya di kantor? Dia awalnya ingin menunjukkan citra yang baik, siapa sangka semuanya telah dihancurkan seperti ini. Audrey Han benar-benar frustasi. Kecepatan mobil Colden Ye sangat stabil, lalu dengan cepat mereka sudah sampai di depan rumah Audrey Han. Kemudian Colden Ye pun ikut dengannya naik ke atas. Ketika mereka berdua masuk ke dalam, kebetulan bertemu dengan tuan rumah yang baru saja selesai makan dan ingin jalan-jalan keluar sambil membawa anjing mereka. Mereka pun tersenyum saat melihat Audrey Han dan Colden Ye berjalan masuk ke dalam. Audrey, kamu membawa pacar kamu pulang lagi. Audrey Han. Dia benar-benar sulit menjelaskannya, dia sudah 2 hari berturut-turut mengatakan bukan pacarnya, tuan rumah tidak akan percaya padanya. Akhirnya Audrey Han malas untuk menjelaskannya, jadi dia langsung naik ke atas setelah menyapanya. Ketika dia mencari kunci rumahnya, Colden Ye yang ada di belakangnya berkata dengan dingin, kamu beritahu dia kalau aku adalah pacar kamu. Tangan Audrey pun bergetar hingga kunci itu jatuh ke lantai. Ketika dia menunduk untuk mengambil kunci itu, dia berkata dengan tajam, bagaimana mungkin? Aku bukanlah orang yang suka mengumbar gosip, tuan rumah sendiri yang berpikir berlebihan. Benarkah? Colden Ye meliriknya sekilas, lalu melangkah masuk ke dalam. Pada rak sepatunya hanya ada sandal rumahnya sendiri, jadi Colden Ye terpaksa masuk ke dalam dengan kaki telanjang. Rasa dingin pada kakinya membuat dia menggerutkan keningnya. Sepertinya dia harus mengingatkan Audrey untuk menyiapkan sepasang sandal rumah untuk pria. Bersambung.